Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه وذريته وصوله وفرفوره ولمؤلف هذا الكتاب الشناوي البنتني ولمؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن حجر العسقلاني ولجميع الشيخ لا تكون في مقبرة الشرقي لا تكون في مقبرة كتبتها سلسلة وفرفورهم أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بإمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمقالة الحادية والثلاثون. Nasihat yang ke-31. Dah ketemu? Wal maqala dan nasihat al-hadiyah salasuna yang ke-31. An Ibrahim, dari Ibrahim ibni Adhama, putranya Adham. An Ibrahim, dari Ibrahim. An Ibrahim, dari Ibrahim. An Ibrahimah, dari Ibrahim ibni Adhama, putra Adham. Putra Adham. Adhama, putra Adham. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Annahu, bahwasanya. Annahu, bahwasanya. Kila ditanya lahu, bagi Ibrahim. Lahu, bagi Ibrahim. Ibrahim ditanya, lahu, bagi Ibrahim. Qila, ditanya, lahu, bagi Ibrahim. Apa yang ditanya bagi Ibrahim, kepada Ibrahim ini apa yang ditanyakan? Bima, dengan apa? Bima, dengan jalan apa? Bima, dengan apa? Bima, dengan apa? Wajadta, engkau temukan. Wajadta, engkau temukan. Wajadta, engkau temukan. Az-zuhda, zuhud itu. Az-zuhda, zuhud itu. Apa zuhud itu? Zuhud itu sudah tidak cinta dunia. Kalian saya yakin mulai yang buku sini sampai buku sini, kalau yang namanya HP cinta semua. Ayo, siapa yang tidak cinta HP? Enggak cinta HP? Enggak suka HP maksudnya? Enggak suka? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Artinya tidak suka dunia,
Dia itu lebih memilih akhirat. Lebih memilih akhirat. Apa enggak sukanya cuma sekarang? Nyampe rumah langsung suka? Sama. Ditanya yang namanya Ibrahim, bima wajadta zuhda, dengan jalan apa sih engkau temukan zuhud itu? Maksudnya adalah bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya, dengan cara apa engkau suka meninggalkan kesenangan dunia? Talaban li rahatil akhirah, karena mencari kesenangan akhirat. Artinya ketika ditanya dengan cara apa engkau ini menemukan zuhud, yakni engkau tidak lagi suka kepada dunia, yang engkau kejar adalah akhirat. Dengan cara apa kok bisa? Tanya sama yang tiga ini, kok bisa engkau tidak suka sama handphone? Padahal di handphone ada YouTube, di handphone ada drama Korea. Kok bisa nggak suka? Dikatakan annahu, ini dikatakan yang namanya Ibrahim Adham ini, namanya Adham ini adalah seorang penguasa. Seorang penguasa. Dia seorang penguasa di negaranya, kemudian dia meninggalkan kekuasaannya untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Dia meninggalkan handphone untuk menghafal Al-Quran. Dia tahu kalau menghafal Al-Quran tidak boleh dekat-dekat dengan handphone. Kenapa? Lalai, lupa ayat keberapa. Kemarin ayat keberapa ya, saya nakrernya, saya murojaahnya. Gara-gara handphone, jangankan sampai ayatnya, jangankan sampai kepada hafalannya, ayat keberapanya sudah lupa. Tapi yang namanya Ibrahim bin Adham ini tinggalkan itu dunia, dia kejar akhirat, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kitab namanya kitab Al-Qushairi. Namanya kitab Al-Qushairi. Beliau ini namanya adalah Ibrahim ini sebenarnya namanya Abu Ishaq. Dikenal dengan Abu Ishaq. Bapaknya Ishaq. Ibrahim bin Mansur, beliau ini dari kota kecil dari Balkha. Beliau ini adalah kalau di dalam kitab Al-Qushairi, beliau ini dikatakan adalah anaknya raja, anaknya sultan. Beliau itu pada suatu hari keluar dari rumahnya. Kalian pernah lihat film-film Cina? Senang. Ada kerajaan itu biasanya film Cina ataupun film Korea, yang kerajaan-kerajaan biasanya sukanya mencari keluar daripada kerajaannya, ingin berburu binatang ternak. Iyalah, binatang buas. Keluar dari kerajaannya itu Ibrahim, apa yang dia jumpai, ternyata yang dia cari adalah binatang buas. Lalu dia menjumpai yang namanya rubah dan kelinci. Rubah, kelinci kabur melihat yang namanya Ibrahim bin Adham atau Ibrahim bin Mansur. Ngelihat rubah, pernah ngelihat rubah? Enggak pernah. Saya tadi ngelihat rubah di televisi film kartun. Kalau kalian suka kartun, samaan dengan saya. Saya
Ya saya masih bocil. Ketika ngelihat yang namanya rubah, ngelihat kelinci kabur menghilang, di mana tuh kelinci yang tadi saya jumpai yang lari-lari, dicari bawah semak-semak, kok nggak ada ya. Dicari keliling pohon jati, pohon asem di hutan, nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dia. Apa suaranya? Hei Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Hei kalian, apakah ini engkau alasan diciptakan? Apakah sebab ini engkau diperintah? Apakah dengan ini engkau diperintahkan? Sibuk saja ingin berburu ke sana ke sini seumpamanya. Hei anak-anak muslimah, ada suara seumpamanya. Santriwati, apakah hanya bermain-main saja engkau diciptakan? Apakah hanya untuk ini? Kemudian ada panggilan juga dari lengkungan kudanya. Kudanya itu kalau kalian lihat film kerajaan biasanya kan pakai kuda. Ada lengkungannya kan, pemegang kudanya itu di kelananya itu. Di pelananya, tahu pelana? Pelana kudanya, kalau kalian suka naik kuda biasanya kan ada pelananya, tempat naik tuh kan? Oh iya, yang suka biasanya tahu. Kalau kalian suka berkuda, kita samaan hobinya. Kalau kalian pernah berkuda? Pernah naik kuda? Saya pernah. Waktu umur 10 tahun. Nah, sekarang kan berarti sekarang saya umur 15 tahun. Berarti 5 tahun yang lalu. Kemudian suara tadi itu keluar dari kelananya, dari pelananya, bilang begini, demi Allah engkau bukan untuk ini diciptakan, dan bukan dengan ini engkau diperintahkan. Kemudian beliau ini turun dari kudanya. Ayo lanjut dulu. Saya menyimak kalian dulu. Setelah saya menyimak kalian gantian nyimak saya. Mau nyimak saya atau saya lagi mendongeng, lagi membaca kitab ini. Edisi ceritanya. Nah, kemudian siapa namanya tadi? Bukan yang ini. Yang namanya peran utamanya tadi ini siapa? Ibrahim. Setelah ada suara itu, Ibrahim turun dari kudanya. Buru-buru Ibrahim setelah turun, dia mendapati orang yang pemilik pengembala kambing ayahnya. Ternyata ketemu dengan pengembala kambing bapaknya, rajanya. Kemudian dia ambil jubah dari yang punya jubahnya ini pengembala kambing. Sini jubahnya. Setelah itu diserahkan semuanya, apa yang dimiliki bersamanya dia, kudanya diserahkan kepada pengembalanya, barang-barangnya diserahkan semuanya, dia hanya bawa jubah daripada punyanya pengembala itu. Setelah itu dia Ibrahim itu masuk ke hutan lagi. Setelah mendengar dari panggilan itu. Setelah masuk ke dalam hutan, dia menuju ke Mekah. Dia menemani Sufyan Ats-Tsauri, menemani juga Syekh Fadl bin Iyad. Kemudian beliau juga masuk ke negara Sam dan beliau mati di sana.
wafat di sana. Wafat di negara sana. Beliau meninggalkan raja, meninggalkan anak seorang raja di dalam riwayat yang lain. Tahu nggak sih bahwa sekarang itu kita pengen hidup mewah, tapi ternyata ada yang namanya Ibrahim bin Adham. Dia sudah mempunyai kekayaan yang melimpah, tapi dia tinggalkan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu. Seperti kalian di luar sana berbondong-bondong sekolah SMA 1, EMAN 1, ini 1, 2, 1, 1, 1, 1. Tapi kalian pergi ke sini untuk menghafal Al-Quran. Wih. Di luar sana pengen nongkrong di pinggir sungai, kalian nongkrongnya di depan musola. Luar biasa kalian. Sama seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini apa yang dikerjakan, bagaimana dia bisa dapat makan? Anak seorang raja meninggalkan rumahnya untuk mencari ilmu, untuk beribadah, fokus kepada Allah. Dia makan dari hasil tangannya. Apa yang dia kerjakan? Dia menjadi buruh ketika ada orang panen. Dia datang, boleh enggak saya bantuin panen? Setelah itu dikasih imbalan, dia buat makan itu. Atau dia juga mengurusi kebun orang. Seorang anak raja, seorang anak presiden kalau di sini. Dia masih bekerja sebagai pekerja kebunnya orang. Dialah namanya Ibrahim bin Adham. Ditanya, nah ini yang disebut syuhud. Dia meninggalkan kekayaan yang melimpah menjadi seorang raja menuju kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, namanya zuhud. Ini baik, luar biasa di sisi Allah. Ditanya, kok bisa sih kau bisa menemukan itu, meninggalkan dunia menuju akhirat? Dijawab, qala, menjawab Ibrahim bin Adham. Ayo tulis. Qala menjawab, qala Ibrahim menjawab, qala Ibrahim menjawab bisalah syati asya'a, dengan 3 perkara. Bisalah syati asya'a, dengan 3 perkara saya bisa meninggalkan dunia menuju akhirat dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama, ra'aitul qubur, saya melihat kuburan. Saya melihat kuburan. Ra'aitul qubur, saya melihat kuburan mukhisan, yang menjadi tempat sepi. Mukhisan, yang menjadi tempat sepi atau tempat ngeri, tempat menakutkan. Kalian pernah ke TPU? Nah, untuk menghilangkan rasa, ngapain ke TPU? Ke makam-makam ngapain? Mengambil pelajaran bahwa ternyata kita semuanya akan meninggal, akan isdad, akan mati. Sehebat apapun kalian, semuanya akan wafat. Orang wafat akan meninggalkan nama. Jadilah kalian nama-nama yang dikenang, dan kenangan-kenangan yang ditinggalkan, kenangan yang baik. Oh, dia penghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya. Bukan yang dikenang, oh dia penghafal Al-Quran dulu, tapi setelah dia keluar pesantren, dia sudah tidak hafal lagi. Kemudian dia tidak mengamalkan lagi. Kemudian dia berdosa terus dengan maksiat-maksiatnya. Dia ke tiap malam ke tempat dugem. Na'udzubillah.
Tahu dugem? Bukan itu. Dugem itu tempat makanan yang di dalamnya isi ya. Jadi cara menghilangkan kelezatan dunia, lihat kuburan. Oh, kuburan ini nanti saya akan masuk ke sana. Suatu saat saya akan masuk ke dalam lubang-lubang itu. Kuburan ini akan memutus hati dari apa yang dia cintai. Coba bayangkan kalian sekarang pengen masuk sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu, saya ingin kerja di sana, di sini, ya kan? Pikiran kalian kan ingin cari dunia sebanyak-banyaknya. Pengen jadi orang kaya, ada yang pengen gak jadi orang kaya? Pengen jadi orang miskin? Nggak mau? Artinya kalian itu pengen kaya semua. Tapi pengen nanti kalau kalian kaya yang disenangi oleh Allah Subhanahu, di mana yang kalian kekayaannya bisa menyelamatkan dunia akhirat, bukan malah membebani kalian ketika di dunia dan juga di akhir. Jadi yang bisa menyebabkan kalian tidak cinta dunia, yang pertama adalah saya melihat kuburan itu tempat yang sepi. Keluarga saya meninggalkan saya, kakak saya meninggalkan saya. Kalian ketika dikuburkan banyak yang nganterin kan? Pernah lihat orang mati tidak ya? Dianterin, banyak yang nganterin kan ke tempat makam. Apakah dia nemenin kalian di sana? Yang nemenin kan kalian masih hidup. Yang tidak ditemenin adalah yang mati. Kalau kalian ditemenin lah, kan masih sehat walafiat. Maksud saya, di kuburan itu ada yang nemenin tidak? Enggak ada. Mereka pulang semua. Ayahnya pulang, mamanya pulang, ditinggal sendiri. Apa yang enggak pulang? Amalan-amalannya, hafalan Al-Qur'annya enggak pulang. Terus yang kedua, walaisa ma'i munisan. Oh, ini yang pertama ini. Saya melihat kuburan tempat yang sepi. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada ma'i bersamaku. Mu'nisun yang menenteramkan, mu'nisun yang menenteramkan. Tidak ada lagi setelah masuk ke kuburan, tidak ada lagi yang menemani aku, tidak lagi yang memberikan nasihat kepada aku, tidak ada lagi yang dulu sama bapak sama ibu disuruh sholat, neng sholat, bentar pa, bentar ma, saya nanggung nih lagi ngetik, lagi mau balas WA teman. Setelah masuk ke akhirat kalian tidak lagi ketemu sama ibu bapaknya. Maka dari sekarang, kalau ada ibunya ke sini, bapaknya ke sini, tunjukkan senyum terindahnya. Ketika sudah ngelihat dari pagar bapaknya, ibunya datang, abi, ummi, peluk dia. Kenapa? Kalau sudah tidak ada, kalian tidak ada, dia tidak ada, tidak ada lagi senyum-senyum itu. Kalau sudah masuk kuburan, nggak ada lagi yang begitu. Makanya kalian, Ibrahim bin Adham ini dengan cara melihat kuburan itu, makanya ada yang begini, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Yang kedua,
Wa ra'aitu tariqan tawilan. Wa ra'aitu saya melihat. Wa ra'aitu ini yang nomor 2 nih. Wa ra'aitu dan saya melihat. Wa ra'aitu saya melihat tariqan street. Tahu street? Jalan. Tariqan jalan. Jalan. Bukan jalan-jalan ya, jalan. Tawilan yang panjang. Tawilan yang panjang. Saya ngelihat perjalanan panjang sekali. Menuju akhirat itu panjang. Adik-adik, saya kasih tahu ya. Di alam kubur saja mau masuk kepada hari kiamat panjangnya luar biasa. Dan Nabi Adam sampai sekarang udah berapa tahun udah nggak jelas tahunnya. Yang sekarang 2000 berapa? 25 itu hitungan Masehi. Belum hitungan hijriahnya dari mulainya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1009 berapa sekarang? 1000 berapa? 447. Ini sudah lama sekali. Setelah kalau di dalam tafsir itu 50.000 tahun setelah kiamat pertama dengan berikutnya itu sekitar 50.000 tahun. Lama sekali. Kalau kalian dari sini mau ke Padang, mau ke Palembang yang luar kota, mau mudik, biasanya kalau butuh lama, butuh bekal tidak? Butuh. Walaisa ma'i zadun katanya. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada ma'i bersamaku. Ma'i bersamaku zadun ialah bekal. Zadun ialah bekal. Saya melihat akhirat itu sangat jauh, sedangkan saya tidak punya bekal. Yo saya nggak mau nyibukkan dengan dunia. Saya tidak ingin menyibukkan dengan permainan-permainan hanya pergi ke mal-mal nongkrong bersama teman-teman. Rugi. Rugi. Rubah mindset kita. Senangnya bukan lagi keramaian, tapi senangnya sama Al-Qur'an. Perjalanan jauh. Kalian ada yang paling jauh dari mana sini? Ada yang dari Malaysia? Oh enggak, kalau ke Malaysia saya hafal Malaysia. Kemarin hari apa? 1 bulan saya di Malaysia waktu Lebaran kemarin, Lebaran di Malaysia saya. Dikirain beneran ada yang dari Malaysia. Karena saya tahun 2014 itu saya punya ngajar di salah satu pesantren itu sekitar 30 santrinya itu dari Thailand. Dari Thailand. Sekarang itu ya sudah nikah semua mungkin ya karena di tahun 2013 itu ada yang kuliah ke Mesir setelah itu. Di Thailand itu daerah Pattani. Pattani itu perbatasan dengan Malaysia. Ayo lanjut. Wa ra'aitul jabbara dan aku melihat yang maha perkasa. Wa ra'aitul jabbara dan aku melihat zat yang maha perkasa.
Tahu nggak zat yang maha perkasa ini? Kenapa disebut perkasa? Karena bisa memaksa kepada siapapun apa yang ia mau, sehingga disebut dengan perkasa. Allah mau maksa kalian seperti apapun, mau diwafatkan hari ini, yo bisa wafat. Siapa yang tidak bisa kalau Allah kehendak? Semua bisa. Subhanallah, ya subhan. Apa? Aduh lupa saya. Baca surat Yasin. Ada yang suka baca surat Yasin? Ayat terakhir. Ya biar dia bukan di mana? Kun fayakun itu. Bukan itu. Ini kok langsung ngeblank saya. Apa? Gimana? Bapak. Kok langsung sadaqallahul adzim? Subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Terus sebelumnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Nah, itu yang ngeblank itu. Padahal dibaca tiap waktu itu blank itu. Wa innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal ngucapin kun. Ayo lanjut. Qadiyan yang menjadi hakim. Ya tinggal sedikit ya, lu walaupun Qadiyan yang menjadi hakim. Qadiyan yang menjadi hakim. Walaisa dan tidak ada. Walaisa dan tidak ada. Li bagiku. Saya ulang. Qadiyan yang menjadi hakim. Jadi saya melihat Az-Zat yang maha kuasa ini, qadiyan yang menjadi hakim. Walaisa dan tidak ada li bagiku hujjatun, suatu hujjah. Ketika saya di akhirat nanti, yang menjadi hakim saya benar atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak punya hujjah, tidak punya dalil untuk bisa membela diri. Ditanya oleh malaikat, kamu kenapa waktu sekolah pengen cepat-cepat pulang padahal ustadznya masih mau ngajar, sumpamanya. Aduh, bingung kita mau menjawab kepada malaikat. Ya pengen main ya Allah, kamu cinta dunia. Nah, seumpamanya sini enggak, semuanya rajin-rajin. Dah selesai ya, makalah ke-31. Yuk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.